Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dimanapun kalian semua berada, DT Media Podcast telah hadir perdana di ruang dengar, ruang siar, ruang YouTube kalian semua. Oke, hari ini hari perdana kita DT Media menjumpai kalian semua di YouTube channel. Setelah sekian lama kita mencoba berusaha untuk bisa on air lewat radio-radio yang sifatnya off air gitu. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas seputar dunia YouTube. Kenapa kita semua kru-kru dari salah satu radio komunitas radio yang ada di Kota Kendari, kita mulai membuka channel YouTube yaitu DT Media. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu salah satu YouTuber dari Kota Kendari, yaitu ada Abang Mufli. Apa kabar nih Abang Mufli? Baik dong. Seperti Alhamdulillah. biasa. Oke, untuk hari ini nih Bang Muf, kita akan membahas seputar dunia YouTube yang ada di Kota Kendari nih. Untuk channelnya Bang Mufli sendiri, apa nama channelnya supaya teman-teman di luar sana atau di rumah bisa bantu subscribe, like, komen, dan share. Asik. Tentunya. Ya, nama channelnya Ya, itu nama Pemuda channel. Timur. Pemuda Timur ya. Pemuda Timur. Jadi buat teman-teman yang di rumah jangan lupa ya subscribe Pemuda Timur dan juga DT Media Podcast. Asik. Iya. Oke, itu channelnya sejak kapan dibangun itu Bang Muf? Cerita dong, cerita. Channel itu sebenarnya sejak 2017. 2017. Ya, 2017 kita bangun bersama 3 orang teman. Saya sendiri pertama, kemudian ada Mardan, kemudian Rois. 3 orang kita bertiga kemudian mendirikan YouTube itu. YouTube Pemuda Pada- Timur. Iya. Kenapa ngambil nama Indonesia Timur? Timur. Pemuda Iya. Timur. Jadi pendirinya 3 orang nih. Iya. Ada DKI ya? Apa tadi? Ya kayak Warkop Iya. DKI gitu ya. Iya. Intinya Demokrasi Nro. kenapa ngambil nama Pemuda Timur, nggak ngambil Pemuda Barat atau Pemuda Tengah gitu? Iya. Sebenarnya kan kita di awal mau mendirikan YouTube itu kita diskusi bertiga, berempat pada saat itu. Ada satu yang bisa rekam dan masalah-masalah digital. 4 orang pada waktu itu. Kita desain logo pertama, terus kita mendiskusikan tentang nama yang akan kita kasih untuk channel ini. Iya. Nah, kenapa Timur? Karena kita kan adalah pemuda-pemuda yang berada di zona timur. Kalau orang Belanda dulu, Belanda dulu. biasa menyebut orang-orang Sulawesi itu orang timur. Orang Timur. Tapi kalau sesuai dengan zona Indonesia, kita ini Indonesia Tengah Indonesia seharusnya. Tengah. Iya. Tapi kita ambil di masa klasik dulu waktu Belanda menyebut orang-orang Sulawesi itu timur, Timur. orang timur. Nah, kalau pemuda ya karena kita masih pemuda. Hmm. Jadi filosofinya itu bukan artinya Indonesia Timur. Misalkan di orang-orang Papua yang biasa disebutkan orang Timur. Filosofinya bukan seperti itu, tapi di masa klasik. Di masa dulu. jadi ngambil streetnya tuh jauh banget gitu Iya, ya, jauh. dari masa Belanda dulu Iya, dibawa ke masa sekarang. Iya. Jadi kalau seandainya pendirinya orang tua, mungkin orang tua timur Iya. gitu. bisa jadi mungkin. Oke, kenapa tadi kan ceritanya ada 4 orang tuh, ada 4 Iya. orang, kenapa yang satunya tiba-tiba hengkang atau ada Iya. konflik internal atau gimana? Ya, yang satu itu mungkin dia juga mau fokus di YouTube channelnya, kan dia punya YouTube channel juga, jadi dia fokus. Jadi kita lepas diri sama dia seperti itu. Oke, kalau pertama kali idenya buat konten ceritanya itu apa? Karena Ulil kemarin udah coba apa ya? Eksplorasi lah Iya. ke channel YouTube Pemuda Timur ini, ada konten-konten atau video-video itu tidak tergolong tidak konsisten lah. Maksudnya Iya. mungkin videonya ada A, ada B, ada C, dan sekarang baru-baru ini ada beberapa video covering lagu. Cover, gitu. iya. Gimana Ya, tuh? sebenarnya kan di awal-awal itu kita tidak berencana mau membuat YouTube channel. Hanya pada waktu itu ada di antara saya bertiga itu yang kemudian mengupload konten tentang apa ini? Pasar apa yang ada di Manado itu? Tomohon. Pasar Tomohon. Yang menjual kelelawar dan segala jenis binatang-binatang yang tidak
tidak biasa lah Ya. di Indonesia. Tanda kutip ekstrim lah Iya, gitu. iya. Ekstrim lah. Menurut kita. Menurut orang lain mungkin tidak. Tidak. Ya. Pada waktu itu salah satu teman mengupload video itu dan ternyata viral karena bersamaan dengan coronavirus. Nah, sementara di scan video itu banyak sekali scan kelelawar. Kan pada saat pertama-tama coronavirus muncul ini kan orang-orang menganggap bahwa asalnya dari kelelawar. Nah, disitulah kemudian viral video itu. Kita lihat sampai jutaan, sampai 1 juta waktu itu viewersnya. Nah, kita semangat untuk membuat konten-konten yang lain, namun random. Berarti Anda ini salah satu orang yang mengambil keuntungan dari coronavirus. Sebenarnya tidak berniat seperti itu. Hanya karena takdir menginginkan itu, jadi mau tidak mau ya harus ambil keuntungan dari situ. Iya. Oke, untuk sampai saat ini, sampai hari ini 2021 nih, ada berapa video konten yang udah terpublikasi dan yang paling banyak itu viewersnya yang mana? Apa selain yang tanda kutip yang pasar yang tanda kutip ekstrim tadi? Iya. Sebenarnya kalau jumlah videonya itu ada sekitar 30-40, hanya beberapa video kita hapus karena memang viewersnya sangat sedikit. Iya, jadi kita hapus. Kalau yang paling banyak itu reupload video banjir besar, banjir bandang. Iya. Yang kayaknya waktu sekitar 6 ribuan. Yang waktu 2018 lalu untuk Sulawesi Tenggara nggak buat konten banjir dari tidak. Bukan pada saat itu. Banjir yang di mana itu? Banjir bandang saya tidak tahu letak pasnya di mana, yang jelas itu hanya reupload begitu. Reupload. Jadi kayaknya nih channel Anda ini ngambil keuntungan dari musibah semua. Bukan begitu sebenarnya, hanya kebetulan saja setelah konten itu diupload, dipublikasi, terjadi bencana alam. Jadi begitu. bukan gara-gara ada bencana alam kemudian upload video seperti itu. Jadi memang segala sesuatu itu udah ada jalannya ya. Karena jodoh rezeki mati datang dari tempat yang tidak kita sangka-sangka, termasuk betul sekali. dari tempat yang jorok. Oke nih, dari sekian juta viewers dan subscriber, juta ya, ribu ya? Ribu. Dari sekian ribu subscriber itu tadi ada nggak fans atau subscriber yang pengen minta kopi darat ketemu atau gimana? Sampai saat ini belum ada sih. Belum ada sampai saat. Kalau untuk grup-grup subscribernya, baik itu WA atau Telegram, ada nggak kira-kira? Kami belum buat sih. Hanya karena idenya ada, jadi mungkin nanti akan. Oke, jadi buat teman-teman yang belum subscribe, Ulil ingetin sekali lagi, yang belum subscribe DT Media dan juga channel Pemuda Timur, silakan subscribe. Dan insya Allah nanti akan dibuatkan, kata Bang Ulil tadi. Akan Betul dibuatkan. Oke nih, kita bicara mengenai tentang kreator yang ada di Kota Kendari nih. Ini salah satunya adalah teman-teman dari Pemuda Timur ya. Oke, kalau untuk idenya itu kira-kira ke depannya apakah mau konsisten untuk covering lagu atau memang ada project lain atau gimana kira-kira? Sebenarnya sih kita dari awal kan memang sudah random. Kita sudah mencoba beberapa konten. Di antaranya itu ada konten prank, kemudian sekarang konten cover lagu. Kita berpikir setelah berdiskusi sama teman-teman, mungkin kedepannya kita akan buat film pendek. Tapi itu masih kita pikirkan, kita lihat bagaimana perkembangan cover lagu ini. Kalau misalkan baik, mungkin kita akan lanjutkan, tapi kalau misalkan dilihat tidak terlalu efektif, maka kita akan membuat kreativitas yang baru. Oke. Mungkin seperti tadi nih covering lagu, rencana mau buat film pendek. Iya. Biayanya untuk nyewa artis berapa? Banyak banget uang kamu. Sebenarnya kan film pendek itu sudah banyak sekali di YouTube. Maksud saya ya bisa 2 atau 3 orang, tinggal kreativitasnya saja seperti apa. Konten apa yang hanya 1 orang saja, yang Mak Betty. Mak Betty. Dia membuat film pendek tapi dengan
Satu artis saja, dia sendiri misalnya. Jadi ceritanya nanti tergantung kreativitas. Jadi ceritanya nanti kalau mau bikin film nih Mufli sendiri atau dengan tim? Tidak. Mungkin bersama dengan teman-teman. Oke. Kalau bersama teman-teman, kira-kira penghasilan Mufli dalam sebulan itu berapa sih? Mulai dari awal bikin tuh sampai sekarang. Berapa? Kalau gaji-gaji awal YouTuber nih, mungkin bisa beli 2 batang rokok. Satu bungkus rokok. Awal gajian. Awal gajian. Kalau sekarang kira-kira berapa? Kalau sekarang ya lumayan bisa beli 1 slop. Oke, supaya nanti DT Media kedepannya mudah-mudahan berkembang ya, banyak yang subscriber dan juga banyak yang mendukung, terutama yang sudah subscriber channel Pemuda Timur, subscriber juga DT Media Podcast. Oke nih, kalau harapannya Mufli ke depan untuk pemuda Kota Kendari, terkhusus nih pemuda Kota Kendari, kira-kira usaha apa yang bagus selain kita menjadi penggiat media sosial, YouTube atau Facebook atau bagaimana sih sebenarnya? Kalau berbicara masalah usaha apa yang paling bagus untuk pemuda, sebenarnya kan kita masuk di era digital hari ini, kita masuk di era digital dan kita tidak bisa nafikan hal itu. Banyak sekali orang yang hari ini kaya raya karena dunia digital ini, seperti Atta Halilintar dan Ria Ricis dan sebagainya, Raffi Ahmad dan sebagainya. Berarti bahwa dunia digital sangat menjanjikan untuk hari ini. Itu kalau misalkan kita teliti hanya di dunia YouTube saja, belum kita teliti di dunia Facebook. Di Facebook itu ada ad break. Mereka juga memberi kita uang jika membuat konten-konten yang menarik, sama dengan YouTube. Kalau YouTube kan ada AdSense. Kalau Facebook ada ad break. Jadi tidak hanya menonton saja di YouTube, di Facebook juga ada hal yang menjanjikan untuk pemuda. Namun jika bertanya selain dunia digital, mungkin banyak sekarang kalau di Kota Kendari saya lihat yang lagi viral, usaha lagi viral itu kedai. Yang paling viral. Jadi setiap 5 meter ada lagi kedai. Setiap 5 meter ada lagi kedai dan jualannya sama-sama itu aja. Atau mungkin Mufli juga dulunya pernah? Iya, sempat juga. Allah. Saya sempat mencoba. Saya memang hobi mencoba segala hal. Karena mungkin ada sebagian nanti yang akan sukses, saya berpikir seperti itu. Tapi kemarin saya coba untuk membuat kedai juga, tapi saya tidak cocok, bukan fashion saya di bidang itu, jadi saya hentikan. Usianya Mufli sekarang berapa? Menginjak 21 tahun ini. 21 tahun ini. Iya. Oke, bagi jomblo Puwati yang ada di rumah ya. Nih, ini pemilik akun Pemuda Timur nih, pemilik akun channel Pemuda Timur, udah YouTuber, pengusaha muda, dan sekarang masih aktif mahasiswa ya? Masih aktif. Masih jadi mahasiswa. Jadi Jomblowati tunggu apa lagi? Silakan hubungi. Promosi. Oke nih, cita-citanya Mufli sebenarnya pengen jadi apa sih sebenarnya? Kalau ngelihat usianya nih 21, junior banget. Pengen jadi YouTuber kah, atau pengen jadi pengusaha muda kah, atau pengen jadi apa sebenarnya? Kalau cita-cita sih tidak apa-apa yang tinggi-tinggi. Tidak apa-apa, tinggi sekalian gitu. Atau nyaingi almarhum Pak Habibie. Sebenarnya cita-cita saya sederhana. Sangat sederhana, jadi presiden. Alhamdulillah, amin. Kalau Mufli jadi presiden boleh dong saya jadi penasehatnya lah. Insyaallah. Oke nih, kita kembali ke channel Pemuda Timur tadi. Kan tadi udah cerita mulai dari awal bikin sampai sekarang penghasilannya berapa. Kira-kira untuk kedepannya nih, Mufli pengen Pemuda Timur ini bukan hanya sebagai channel YouTube biasa, atau memang sudah begitu saja hanya untuk ladang bisnis saja, atau mungkin sebagai media dakwah kah, atau mempublikasikan Kota Kendari kah, atau bagaimana? Iya, kalau mempublikasikan Kota Kendari mungkin tidak, tapi kalau misalkan digunakan untuk hal-hal bermanfaat, mungkin saya berpikir seperti itu.
ada sebagian konten kami itu yang berbicara tentang coronavirus. Saya bertiga di situ, kita berbicara tentang coronavirus. Sebenarnya kalau menurut saya, saya menginginkan bahwa channel YouTube ini digunakan untuk fashion saya. Saya kan mahasiswa yang aktif di organisasi. Sering berdiskusi dan segala macam terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia dan mungkin dunia. Saya sangat menginginkan sebenarnya kita membuat semacam konten yang di dalamnya kita berdiskusi saja. Jadi saya mungkin tidak bosan untuk membuat konten kalau seperti itu, karena itu fashion saya. Ya. Dan saya suka dengan diskusi, dengan bicara sampai berjam-jam. Saya sangat suka itu. Jadi mungkin kedepannya seperti itu kalau berbicara masalah hal bermanfaat mungkin. Kalau misalnya sudah itu dilakukan, mungkin kedepannya ada berbagai konten yang mungkin Mufli udah masukin, mungkin tentang kebaikan dan juga tentang film pendek tadi gitu kan. Kalau kira-kira ada nggak mentok idenya habis gitu atau bagaimana? Kan sekarang kan mungkin sekarang kan lagi covering lagu, nggak pernah nggak punya masalah tentang hak cipta atau apa lagi istilahnya tuh ya, hak cipta ya? Iya. Pernah punya masalah seperti itu nggak? Selama berada di dunia YouTube nih, ada satu konten yang dikena hak cipta tapi bukan cover lagu. Apa itu? Itu memperlihatkan wisata yang ada di Sulawesi Tenggara. Loh, kok bisa? Ada sebagian scan yang kena copyright karena pemiliknya memang tidak mengekspos itu. Gitu. Iya. Jadi terhitung copyright kuning, dolar kuning. Jadi tidak bisa jalan dolarnya kalau seperti itu. Udah bicara dolar aja nih. Iya, kalau cover lagu selama ini kami belum pernah kena copyright. Tapi kalau dolar setengah hijau selalu. Dolar setengah hijau itu bagi dua dengan pencipta lagunya. Iya, biasanya seperti itu. Ya, kalau udah berapa lagu yang di covering si Pemuda Timur? Saya sih belum sempat hitung, tapi mungkin ada sekitar 10 lagu. Dan kedepannya mungkin kita akan tambah. Itu lagu lokal semua atau? Lagu lokal sebagian, lagu Malaysia juga sebagian. Gitu. Belum ada lagu Eropa gitu. Lagu barat. Mungkin kedepannya. Asik. Oke, harapannya untuk teman-teman yang ada di Kota Kendari, mungkin untuk yang pemilik channel YouTube pemula nih, dan juga harapannya untuk DT Media Podcast supaya ke depan seperti apa sih, Muf, supaya kita bisa sama-sama maju gitu kan? Iya. Harapannya sebenarnya kalau masalah harapan, saya tidak terlalu berani berbicara masalah harapan, bicara masalah menasehati orang yang masih baru dalam dunia YouTube. Saya tidak berani seperti itu. Hanya kebanyakan YouTuber mengatakan kunci berhasil di YouTube ya konsisten dan kreatif. Kan kalau misalkan kita lihat bagaimana dunia digital di Indonesia itu kan, bagaimana kita bisa berkembang di dunia digital terletak dari mungkin keunikan karya dan mungkin sensasi karya. Kalau kita lihat secara umum mungkin seperti itu. Jadi kalau mau misalkan berkembang di dunia YouTube, yang pertama konsisten, yang kedua unik karyanya atau terdapat sensasi di karyanya. Asik. Oke, terakhir ini mungkin pesan apa yang Mufli bakal kasih ke subscribernya Pemuda Timur dan DT Media? Asik. Iya, untuk subscriber saya di Pemuda Timur, saya berharap tetap konsisten melihat karya kami, hargai karya kami, karena saya percaya bahwa setiap karya ada peminatnya. Oke, keren nah, sekali. Kalau untuk subscriber DT Media Podcast, semoga terus istiqomah dan jangan ini jargon abang saya. Itu adopsi. Itu jargon yang lalu itu waktu masih di radio. Waktu masih off air. Iya. Waktu masih on air tapi nggak kelihatan mukanya. Kalau sekarang udah nggak pakai itu, nggak berani pakai itu saya. Udah diambil orang itu.
Oke lah teman-teman, demikianlah tadi kita udah banyak cerita panjang lebar dengan Mufli. Mudah-mudahan sukses terus dan sehat terus, semangat terus, Insyaallah. dan jangan nakal-nakal. Dan sukses terus untuk DT Media untuk Pemuda Timurnya. Oke teman-teman, begitulah tadi bincang-bincang kita. Tetap bersama di DT Media. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.